Siapa sih nggak mau hidup bahagia? Semua kita mau hidup bahagia, ya kan? Itu sebabnya kita akan belajar pada hari ini tentang apa sih rahasia bahagia itu. Sekali lagi, semua orang ingin hidup bahagia. Ingin hidup bahagia. Ada dua asumsi yang kita akan lihat. Yang pertama, asumsi pertama adalah bahagia itu adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia. Benar nggak manusia mengejar kebahagiaan? Ya kan? Kita lihat kadang-kadang kita diajar dari kecil tuh kejar bahagia dalam hidup ini. Ya, orang tua kita mengajarkan sesuatu yang baik, mengejar kebahagiaan. Tetapi apakah itu sesuatu yang dikejar oleh manusia? Ada tuh orang yang nggak ngejar bahagia juga, ya udah hidup saya nggak usah bahagia, asal kecukupan aja gitu. Tetapi most of us punya asumsi bahwa bahagia adalah sesuatu yang dikejar oleh manusia. Asumsi yang berikutnya bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang diingini manusia selama dia hidup. Di dalam perceraian saya suka lihat, saya kan ingin bahagia Pak. Saya mau bahagia. Kalau saudara menikah, memang itu sesuatu yang diingini. Saudara menikah untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya, biasanya begitu pasangan, kami ingin bahagia, apa itu sebabnya kami menikah. Dalam perjalanan kehidupannya rumah tangga kita, apakah itu yang terus saudara ingini dalam kebahagiaan? Banyak orang mencari kebahagiaan pada tempat-tempat yang lain. Paling tidak asumsinya kita adalah bahwa inilah sesuatu yang diingini oleh manusia selama dia hidup. Dia ingin bahagia dalam kehidupannya. Sebabnya gak ada orang yang mau menderita dalam menjalani hidup ini. Semua orang ingin hidup bahagia. Tapi sebelum kita meneliti lebih dalam tentang arti kebahagiaan, rahasia kebahagiaan, mari kita doa terlebih dahulu. Supaya Tuhan memberikan kita hal yang baik, input yang baik, insight yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Berbicara kepada kami ya Tuhan, dan buat kami mengerti akan firman-Mu, biar firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Demi Yesus, amin. Nah, kita melihat ada world view Bapak Ibu sekalian. Kita memperhatikan adanya pandangan dunia tentang kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan menurut Eastern philosophy, orang Chinese dan Korean dan kita, bahwa kebahagiaan itu ditekankan pada kehidupan yang harmoni. Kehidupan yang harmoni antara natural, ritual, dan kesehatan. Ini merupakan sebuah paket kebahagiaan. Apa maksudnya? Eastern philosophy menekankan kehidupan harmoni secara natural. Saudara harus natural dalam kehidupan ini, berharmoni. Dalam arti kata kebahagiaan itu didapatkan kalau saudara memiliki hubungan yang baik dengan orang tua saudara, dengan eldersnya saudara, dengan hal yang natural di sekelilingnya kita. Tetapi kebahagiaan itu juga bisa didapatkan jika saudara melakukan kegiatan yang ritual. Misalnya ritual ini, misalnya datang ke orang tua, sungkem begitu ya. Kalau hari raya saudara kita orang Muslim, mereka datang ke orang tua, jongkok dan berterima kasih. Sesuatu yang ritual yang kita suka lakukan. Orang Kristen kalau Natalan suka saling berkunjung. Ritual yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Itu akan membawa kebahagiaan. Bahagia rasanya kalau kita ngumpul dengan keluarganya kita di dalam meja makan misalnya. Keluarga saya masih ingat, masih kecil, orang tua saya habis kebaktian ngajak makan Bapak Ibu sekalian. Rasanya bahagia. Kebahagiaan itu benar gitu. Eastern philosophy mengajarkan bahagia harus harmoni. Tidak ada pertengkaran di antara sesamanya kita. Eastern philosophy juga menekankan tentang kebahagiaan dalam kesehatan. Menjaga kesehatannya kita. Kalau sudah perhatikan orang-orang di Tiongkok mengadakan tai chi pagi-pagi. Beberapa waktu yang lalu saya ada di China. Saya berkunjung ke kota Beijing dan saya memperhatikan di setiap taman di kota Beijing itu ada orang-orang tua melakukan tai chi. Saya tanya, ngapain dia tai chi? Ya untuk mengurangi stres katanya. Bahagia Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya orang-orang menekankan tentang kesehatan. Kalau sudah kesehatan, wow, saudara kan bahagia. Makanya orang Tiongkok tuh
senang dengan hal-hal bahagia. Orang Jawa jamu, dalam masalah kesehatan ya jamu dan sebagainya. Jadi sangat menekankan kehidupan keharmonian, keharmonisan. Tetapi worldview daripada Western philosophy menekankan bahwa bahagia itu adalah upaya untuk melakukan sesuatu yang bernilai. Itu sebabnya kalau saudara lihat di dunia ini, siapa sih yang suka melakukan volunteer? Orang-orang bule, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang bule, mereka mau pergi datang ke Kalimantan, ke Papua hanya untuk ngajarin orang, punya pendidikan. Coba bisa bayangkan. Karena mereka ditekankan adalah bahagia untuk melakukan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan ini. Jadi memang bukan masalah keharmonisan bagi mereka, dia nggak peduli. Tetapi bagi mereka adalah saya bisa melakukan sesuatu, mengkontribusikan, istilahnya kita, mengkontribusikan sesuatu yang bernilai bagi society-nya kita. Makanya di Australia ini ketika saudara mengajukan kurikulum vitae saudara untuk bekerja, selalu company menekankan tentang you punya punya organisasi non-profit yang saudara masukkan, volunteer, karena itu bagi mereka tuh penting gitu. Nah, pertanyaannya jadi timbul, apakah betul dalam hidup ini tujuan utama kita adalah menemukan kebahagiaan? Apa benar? Questions yang kita sering, apa benar nih tujuan hidup kita yang utama untuk menemukan kebahagiaan? Apa yang bisa kita gambarkan tentang bahagia itu? Apa gambaran saudara tentang bahagia itu? Dan mungkin pertanyaan kita, apa yang saya perlu ketahui dan mengerti tentang bahagia itu sebagai orang Kristen? Tadi saya udah jelaskan tentang worldview tentang bahagia bagi pandangan-pandangan yang agak berbeda dengan pandangannya kita. Mungkin pandangan itu juga menjadi bagian perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara grown up di Asia yang memiliki pandangan filosofi tentang kebahagiaan. Mungkin saudara ada di Australia atau di negara-negara barat saudara tinggal yang memiliki pandangan kehidupan bahagia yang sangat berbeda. Tapi sebagai orang Kristen, apa sih pandangan kekristenan tentang kehidupan yang bahagia? Nah, kita akan melihat dalam teks Alkitab kita, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan kata berbahagia. Kata bahagia dalam teks ini dalam Hebrew eres. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, dari teks ini jelas sekali penulis daripada pembuka daripada kitab Mazmur ini menjelaskan kunci kebahagiaan itu. Hal yang mendasar tentang bahagia itu. Kita baca ulang lagi ya. Berbahagialah orang, oke? Berbahagialah orang. RS. Berbahagia orang yang bagaimana gitu. Nah, dia menjelaskan. Yang pertama, bahwa bahagia itu tidak didapat dari contoh kehidupan yang buruk. Perhatikan kata berjalan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Wow. Artinya tidak ngikutin. Kata berjalan di situ tidak mengikuti, bersama-sama menjalani kehidupan. Artinya orang-orang yang menjalani kehidupan ini menjadikan kita jadi modelnya mereka. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik itu berarti orang yang jahat sama Tuhan. Gak mungkin bahagia itu kita bisa dapatkan, kita bisa modelkan, kita bisa ambil dari kehidupan orang yang gak baik sama Tuhan. Kehidupannya gak baik sama Tuhan. Nah, saya mengerti sekarang Bapak Ibu sekalian, di dunia di mana kita hidup adalah dunia informasi. Nah, kita melihat kadang-kadang kita melihat, ini orang kok gerombolan pengacau, jual drug, dan kita mencontoh. Ternyata dia bahagia tuh. Bahagia tuh kalau memiliki demikian gitu. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Jadi nggak mungkin dong, ini ada kata nasihat. Nggak mungkin dong model kehidupan bahagia itu diambil daripada model kehidupan orang yang ngaco. Yang ngaco ini banyak Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kan kita suka lihat, the good is bad, the bad is good. Ya kan gitu kan. Kalau yang bad-bad itu kelihatannya maco, kelihatannya hebat, wow. Dan saudara lihat di film-film saudara lihat itu. Penjahat-penjahat itu malah jadi hero. Dan kita menganggap itu pembelajaran untuk hidup bahagia. Tidak Bapak Ibu sekalian. Teks ini mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hal yang kedua, bahagia itu tidak bisa diambil dari sumber yang keliru. Perhatikan kata berdiri. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri itu berarti ada punya pandangan. Kata berdiri itu berarti saya punya pandangan. Saya punya sikap. Gitu. Dikatakan ini, yang tidak berdiri di jalan orang fasik. Bahagia itu gak bisa diambil dari sumber yang keliru. Jadi kita gak bisa mengambil dari pandangan orang yang berdosa dikatakan. Jadi gak bisa. Jadi teks ini cuma mengajarkan bahagia itu gak bisa kita terima. Gak bisa kita dapatkan kalau sumbernya ngaco gitu aja. Kata berdiri pemahaman, conviction saudara. Kata berdiri berarti apa yang saudara yakini dalam kehidupan ini. Ini jelas sekali teks Alkitab ini menjelaskan kepada kita tentang basic tentang hidup bahagia itu sendiri. Lalu bahagia itu tidak dapat dihasilkan dari cara hidup yang asal-asalan. Kata duduk di situ perhatikan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh ini artinya mengatakan, wah lu pasti butuh Tuhan. Tuhan itu gak ada. Tuhan itu ngaco. Tuhan itu begini. Lu lihat tuh gereja tuh ngaco. Bla bla bla. Dan kita suka dengar yang demikian. Dan kita menerima pandangan mereka. Tapi kalau demikian apakah kita gak boleh bergaul? Boleh. Saudara boleh bergaul dengan siapa saja. Boleh. Tetapi jangan pernah menjadikan pandangan mereka atau cara hidup mereka yang ngaco asal-asalan itu menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk ini loh bahagia. Ini keras sekali Bapak Ibu sekalian, pernyataan daripada Pemazmur pasal yang pertama ini. Duduk artinya jangan suka bergaul dengan model-model yang asal-asalan menjalani kehidupan ini. Jangan jalani kehidupan saudara duduk dengan orang yang asal-asalan. Beberapa kali saya menemukan teman-teman saya itu asal-asalan juga. Tapi saya bilang ya udahlah. Kita boleh berteman, tapi saya nggak mungkin mengambil pandanganmu gitu aja. Dan saya juga nggak ngomong sama dia. Tapi saya bilang nggak bisa. Hidup kita ini nggak bisa untuk hidup bahagia nyontoin manusia yang ugal-ugalan gitu. Nggak ngerti. Pencemooh. Hal yang keempat, bahagia itu didapat dari kesukaan kita akan hal-hal Tuhan. Baru teks itu mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wow, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Hal-hal yang dari Tuhan. Kadang-kadang ya di dalam dunia ini, hal-hal yang dari Tuhan itu disepelekan. Hal-hal dari dunia ini yang dimajukan. Dan kita orang Kristen tuh jadi bingung. Gimana sih bahagia ini gimana nih? Ini Tuhan ajarin itu simple. You mau bahagia? Suka akan hal-hal tentang aku. Dunia mengatakan you mau bahagia? Nih. Tuhan coba bilang hal-hal tentang Tuhan. Hal tentang aku. Tentang dia. Kadang-kadang kalau tentang Tuhan dunia sekarang ini apa sih Tuhan tuh kan jauh gitu. Enggak. Bagi kita orang percaya diingatkan, you mau bahagia. Hal-hal tentang Tuhan. Kejar tentang hal-hal tentang Tuhan. Yang kelima, bahagia itu adalah proses dalam diri kita yang berinteraksi dengan Tuhan. Perhatikan kata merenungkan. Kata merenungkan di situ, tetapi yang merenungkan Taurat itu yang merenungkan itu seperti you chewing gum. Arti mengunyah permen karet. Sesuatu yang dikunyah,
Sesuatu yang, kata merenungkan berarti sesuatu yang benar-benar diperhatikan dengan baik, diolah dengan baik. Saya memakai kata diproses. Bahagia adalah sesuatu proses dalam diri kita yang berinteraksi dengan Tuhan. Bukan hanya kita diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyukakan, senang tentang hal Tuhan, tetapi kita belajar untuk memproses pengenalan kita dengan Tuhan. Kata ini dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dalam pemahaman kita tentang Alkitab, tentang firman Allah, direnungkan, diresapi, dijadikan sebuah proses dalam kehidupannya kita. Bahagia makanya. Saudara bisa menemukan hal ini, saudara akan bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Hebrew eres yang berarti berbahagia sama dengan kata dari bahasa Yunani makarios. Makarios itu berarti juga keberuntungan. Sesuatu yang beruntung. Beruntung untuk apa? Keadaan yang menguntungkan saudara. Misalnya gini, saudara lahir dari anak konglomerat, anak orang kaya. Beruntung banget gitu. Itu kata makarios. Oh, beruntung banget gitu. How happy you are. How bahagia you are gitu. Tetapi kata makarios ini juga bisa berarti sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa kata makarios ini lebih banyak berisikan tentang sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Ternyata bahagia dalam Alkitab itu menunjukkan kepada sumbernya Tuhan. Sumbernya Tuhan. Untuk mengalami kebahagiaan itu sumbernya Tuhan. Nah, basic daripada bahagia itu adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Tetapi untuk kita bisa memahami kebahagiaan itu dari mana, Makarios menjelaskan kepada kita dengan baik. Itu sumbernya daripada Tuhan. Oke, nah kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai yang ke-12. Nah, di situ diterangkan dan mengajar kepada kita tentang kebahagiaan yang harus kita kejar. Karena datang daripada Tuhan. Harus kita kejar. Harus menjadi bidikan dalam perjalanan kehidupan ini. Harus dibidik benar-benar. Ini loh yang saya membidik. Kalau saya mau bahagia karena itu datangnya daripada Tuhan. Ini yang saya mau bidik dalam hidup ini. Untuk hidup kalian supaya bahagia. Nah, yang pertama kita melihat ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, 3 ayat ini menjelaskan bahwa bahagia itu harus dalam dimensi rohani, bukan dimensi duniawi. Jelas sekali katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan berarti secara materi, tetapi kehausan dan kelaparannya akan Tuhan membuat itu nggak punya apa-apa gitu. Jadi kata miskin di sini berarti dia kepengen terus akan Tuhan, dia kurang, dia poor akan hal-hal daripada Tuhan. Yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya kata berduka cita ini bukan berarti kita menangisi ada kematian. Berduka cita karena kita strive hard. Karena kita ingin, karena kita nangis untuk hal-hal yang daripada Tuhan. Berbahagia orang yang lembut karena mereka akan memiliki, lemah lembut karena mereka memiliki. Artinya hati kita tuh baik gitu. Hati yang baik itu hanya datang daripada kita miskin di hadapan Allah. Hati yang baik itu datang kalau kita merasa kita memerlukan sesuatu. Kita nangis cari Tuhan. Jadi bahagia itu harus dalam dimensi rohani. Yesus yang mengatakan hal ini. Karena ini pernyataan Yesus secara langsung. Ini harus kita bidik. Ini harusnya kita kejar. Ini harus kita dapatkan dalam hidup ini. Bahagia dalam dimensi rohani. Yang berikutnya, ayat 6 sampai ke 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal yang kedua dari teks ini menjelaskan kepada kita bahwa bahagia itu harus dalam jiwanya kita. Lapar dan haus akan kebenaran artinya kita memiliki pemikiran. Jiwa itu berarti pemikiran. Orang yang murah hatinya, pemikiran kita membuat kita bermurah hati dalam kehidupan ini. Suci hatinya, makanya pikiran dan hati kita tuh hampir dalam bahasa Yunani itu cuma bolak-balik aja Bapak Ibu sekalian. Tapi artinya sama, jiwa. Jiwa itu berisi pemikiran dan seluruh segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya kita. Yang menggerakkan kehidupannya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mencari kebahagiaan di dalam jiwanya kita. Dunia ini penuh banyak orang yang sakit jiwa. Itu sebabnya kita harus mengejar kebahagiaan dalam jiwa kita. Artinya pikiran kita mesti baik. Dalam diri kita itu mesti baik. Hati kita mesti baik Bapak Ibu sekalian. Gak boleh hati kita, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Kita gak boleh banyak kecewa dalam hidup ini. Kecewa ya bisa terjadi. Kita gak boleh orang yang marah-marah dalam hidup ini. Orang yang iri hati. Orang yang pendendam. Orang yang menyimpan kekecewaan. Kita harus berpindah Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya ini harus dikejar oleh orang Kristen. Bahagia saudara itu harus dalam jiwa. Makanya firman Allah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Supaya saudara menjalani kehidupan ini. Jangan marah, jangan iri. Jangan suka simpan dendam orang lain. Jangan suka patah semangat. Jangan suka patah hati. Jangan suka juga hati saudara pahit dalam hidup ini. Kecewa, mundur, keluar, meninggalkan Tuhan. Makanya firman mesti diperlukan. Itu sebabnya kenapa saudara datang hari Minggu. Kenapa saudara mendengarkan sermon ini. Supaya jiwa saudara itu bahagia. Di tahun-tahun terakhir ini. Saya melihat bahwa ngapain ya saya jadi pendeta ya. Ngapain juga saya harus dalam pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang saya jadi stres gitu. Gak perlulah. Saya mau hidup saya bahagia. Pikiran saya bahagia. Jiwanya saya bahagia. Dan mengerikan ya. Baru kejadian di kota kami di Sydney. Di salah satu mall yang besar di kota Sydney. Orang ditikam, dibunuh. Pembunuhnya adalah orang yang sakit jiwa. Makanya dalam hidup ini cari kebahagiaan dalam jiwamu, pikiranmu. Ada banyak orang Kristen tidak bahagia dalam jiwanya. Makanya Yesus mengatakan, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bahagianya kita dalam jiwa kita. Karena untuk kita bahagia, teks Alkitab mengajarkan bahagia itu bersinggungan dengan firman Allah. Yang ketiga, kita harus berbahagia dalam tindakan kehidupannya kita. Perhatikan ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak ampunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan teks ini dengan baik, dengan teliti, bahagia yang Yesus ingin tekankan adalah bahagia dalam action perbuatannya kita. Misalnya, membawa damai. Itu tindakannya kita. Itu sebabnya saya sering kata, orang Kristen tuh gak boleh berantem. Ngapain dia berantem? Bapaknya, ibunya, anaknya. Ya ngapain juga kita berantem? Kita bawa damai. Dalam gereja gak boleh ada yang berantem. Oh ini ministri saya digitukan, saya sebel sama dia. Sudah berantem, gak boleh. Harus membawa damai. Makanya tindakan kehidupannya kita adalah tindakan yang selalu membawa damai. Dengan damai yang kita bawa, kita bahagia.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Artinya gini, kalau kita menjalani kehidupan dalam kesukarannya kita, nggak apa-apa. Karena tindakan kita mengasihi Tuhan itu mungkin membawa kita kepada persecution, nggak apa-apa. Tapi hidup sudah bahagia. Dikatakan karena dicela, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Artinya tindakan kita mencintai Yesus, mengatakan Yesus adalah Tuhan, akan dipersekusi, nggak apa-apa, kita bahagia. Karena itu dikatakan kamu yang empunya kerajaan sorga. Artinya pemilik sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena tindakanmu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus mengalami hal demikian. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kadang-kadang perbuatannya kita disalahartikan, ya enggak? Suka disalahartikan. Tapi saudara bahagia. Kalaupun orang menyalahartikan perbuatan saudara, kadang-kadang kita juga nggak terima sih memang. Saya menyadari, kadang-kadang sebel juga. Udah dibuatin baik. Kok saya diomongin demikian? Tapi kita berbahagia. Justru tindakan kita yang baik dan eksekusi tindakan kita yang baik dan dirasakan itu menjadi sesuatu yang kurang baik, ya kita justru berterima kasih gitu. Artinya kita bahagia dalam action dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Hal ini mesti dicari, Bapak Ibu. Kita mesti bahagia dalam dimensi rohani. Kita mesti bahagia dalam jiwanya kita, pikirannya kita, hatinya kita. Kita mesti bahagia dalam setiap perbuatannya kita, tindakan yang kita lakukan dalam kekristenannya kita. Bahagianya ini yang Yesus ingin saudara itu kejar. Saudara harus dapatkan, saudara bidik dalam kehidupan ini. Saya bisa memberikan 3 hal yang penting untuk menutup khotbah ini. Bahwa rahasia bahagia itu untuk kita bawa pulang, kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup ini. Yang pertama, rahasia bahagia itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Dan Tuhan bukakan lewat firman dan rohnya. Wow, ternyata bahagianya itu udah ada. Tuhan kasih dalam kehidupannya kita. Cuma saudara harus minta sama Tuhan dan dalam pewahyuan Tuhan melalui firman-Nya tentang rahasia abadi itu ada dalam hidup saudara. Saudara bisa mampu berbuat baik kok tindakan saudara. Saudara bisa senang tentang hal-hal tentang Tuhan. Saudara bisa bahagia karena saudara menemukan ternyata saya gak perlu sesuatu yang aneh-aneh dalam hidup ini. Jiwa saudara itu baik gitu. Gak punya kekesalan, kekecewaan, marah, jadi depresi, jadi frustasi dalam hidup saudara. Bahagia itu ada. Itu sebabnya Tuhan itu mesti kasih unjuk kepada kita, dibukakan. Hal yang kedua, rahasia bahagia itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Saya ulang lagi kalimat tadi. Yang harus kita kejar, kita usahakan dan dapatkan melalui pertolongan firman dan rohnya. Rahasia bahagia itu bukan hanya udah dikasih, tetapi sekarang saudara harus mengupayakan dalam hidup ini. Saudara harus kejar juga, Bapak Ibu sekalian. Saudara harus usahakan itu terjadi dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan saudara bisa dapatkan itu melalui pertolongan firman dan rohnya. Artinya Tuhan mau tolong kita. Jangan tinggal diam. Untuk saudara mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Minta Tuhan untuk Tuhan. Saya mau bahagia dalam menjalani hidup ini. Rahasia bahagia itu saya ngerti. Tapi Tuhan tolong sama saya gitu. Firman-Mu tolong sama saya gitu. Saya mau keluarga saya bahagia. Saya mau anak-anak saya bahagia. Tapi bagaimana bahagia bagi keluarga saya? Bahagia keluarga saudara sangat berbeda dengan bahagia keluarga orang lain. Itu sebabnya minta pertolongan Tuhan. Minta firman-Nya bekerja dalam kehidupan saudara. Memberikan pewahyuan kepada saudara. Rahasia bahagia itu adalah keputusan yang saudara harus ambil dalam bingkai pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Saudara harus memutuskan hidup saudara. Saya mesti bahagia. Sebagai orang Kristen, saya mesti bahagia. Sebagai orang Kristen, saya mesti bahagia. Pak, kalau saya lagi sakit gimana? Saudara katakan, saya harus bahagia walaupun saya sakit. Saudara harus mengambil keputusan.
Rahasia kebahagiaan itu adalah keputusan saudara dalam bingkai pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Saudara ngerti, oh firman Allah begini ngomong. Itu sebabnya ambil keputusan, saya mesti bahagia. Bahagia untuk keluarga saya, masa depan saya, bisnis saya, pribadi saya. Karena saya memahami apa yang firman Tuhan katakan kepada saya. Itu sebabnya rahasia bahagia itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kita semua menjalani kehidupan ini. Supaya saudara tuh benar-benar mengalami bahagia. Benar-benar. Dalam situasi apapun juga. Entah sakit, sehat. Entah saudara kekurangan atau kelebihan. Entah saudara gak punya duit yang banyak atau sudah banyak duit. Entah di saving saudara kecil atau di saving saudara besar. Dimanapun saudara berada, di kota atau di desa. Saudara harus memutuskan hidup saudara bahagia. Karena Yesus Kristus. Bahagia itu ada dalam diri saudara. Ambil, raih itu. Dengan pertolongan Roh Tuhan dan firman daripada Yesus Kristus. Selamat menjalani hidup ini. Dan selamat menikmati kebahagiaan yang sempurna. Yang utuh di dalam pencarian saudara. Dan ketemukan dalam Yesus Kristus. Amin.